Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Mutamam MED selaku dosen pengampu mata kuliah TKM. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lailatul Mahdiah dengan NIM 2120218 dari kelas TKM B. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah TKM. Sebelumnya masuk pada sesi jawab soal, mari kita cari tahu mengenai TKM. Nah, TKM itu apa? Jadi TKM atau MMT merupakan suatu sistem manajemen yang mendayagunakan sumber-sumber kualitas yang ada dalam organisasi melalui tahapan-tahapan manajemen secara terkendali untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada pelanggan secara efektif dan efisien. Jika pada TKM, pendidikan berarti meningkatkan sebuah filosofi, metodologi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan saat ini maupun masa yang akan datang. Pertanyaan yang pertama mengenai mengapa TKM penting dipelajari. Nah, manajemen mutu terpadu dapat membentuk masyarakat responsif terhadap perubahan tuntutan masyarakat di era globalisasi saat ini. Manajemen mutu terpadu juga dapat membentuk sekolah yang tanggap dan mampu merespon perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan demi memberikan kepuasan pada stakeholder. Manajemen mutu terpadu dalam konteks pendidikan merupakan sebuah filosofi metodologi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan saat ini maupun masa yang akan datang. Implementasi dari TKM di lembaga pendidikan yaitu perbaikan secara terus-menerus, menentukan standar mutu, perubahan kultur, perubahan organisasi, dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Kemudian prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu pendidikan. Menurut Dean, prinsip umum manajemen mutu terpadu meliputi yang nilai pertama yaitu organisasi yang memfokuskan pada ketercapaian kepuasan pelanggan. Manajemen harus dapat mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya organisasi dan sistem yang ada untuk menciptakan aktivitas terhadap tercapainya kepuasan pelanggan. Tercapainya kepuasan pelanggan meliputi seluruh stakeholder baik yang berada di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Poin yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan ini merupakan proses untuk mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karenanya, pemimpin harus memiliki visi dan misi yang jelas, sehingga keduanya dapat dituangkan dalam kebijakan yang akan diambil. Poin yang ketiga, tentang keterlibatan seluruh partisipasi organisasi. Seluruh komponen di dalam suatu organisasi harus dilibatkan. Artinya, seluruh sivitas organisasi harus selalu berusaha untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan bukan hanya dari pihak kepala sekolah saja, tetapi juga dari guru, tenaga administrasi, dan semua sivitas sekolah harus memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan. Dengan kata lain, semua sivitas sekolah harus dilibatkan dalam upaya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pelanggan. Poin yang keempat, pendekatan yang menekankan pada perbaikan proses. Kurangnya dukungan sistem informasi dan alat ukur keberhasilan MMT berasumsi bahwa output akhir suatu organisasi tidak semata-mata dilihat secara parsial saja, tetapi suatu proses yang panjang. Proses tersebut dilakukan secara sadar oleh setiap individu. Kegiatan tersebut juga dilakukan saling terkait satu dengan lainnya sehingga menghasilkan output organisasi. Jelasnya, tamatan atau lulusan bukan semata-mata produk tenaga akademik atau karyawan saja, tetapi menyangkut proses yang melibatkan tenaga akademik, karyawan, kepala sekolah, murid, orang tua, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas yang tentu saja proporsinya berbeda satu sama lainnya. Poin yang kelima, penerapan manajemen dengan menggunakan pendekatan sistem. Dalam konteks organisasi, upaya menyempurnakan proses tertentu harus dikaitkan dengan proses lainnya.
Karenanya pihak-pihak yang terkait dengan proses tersebut merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Tuntutan peningkatan kualitas pembelajaran tidak dapat dilakukan oleh tenaga pengajar semata, tetapi harus pula melibatkan aspek kepemimpinan, fasilitas, dan penciptaan organisasi yang optimal atau mendukung. Poin yang keenam, langkah perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Inti perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan adalah adanya human resource empowerment, baik bagi tenaga edukatif maupun administratif. Pemimpin organisasi harus menyadari arti penting pemberdayaan tenaga akademik dan administratif. Para pemimpin sering lebih mementingkan pengembangan fasilitas. Hal ini ditunjukkan oleh kurangnya perhatian pada anggaran pendidikan terkait pelatihan atau peningkatan kapasitas pendidik dibandingkan dengan anggaran pembangunan fisik. Nah, poin yang ketujuh, penerapan pengembalian keputusan didasarkan fakta. Manajemen mutu terpadu atau MMT berdasarkan pada kepuasan pelanggan. Oleh karenanya, orientasi MMT harus berdasarkan pada fakta yang diinginkan oleh pelanggan. Pada sisi lain, kepuasan berkaitan dengan kualitas, implikasinya kualitas kepuasan tersebut harus dapat diukur dan dapat dilakukan monitoring setiap saat. Dengan demikian, pemimpin organisasi harus dapat menciptakan dan mengembangkan alat ukur sebagai keberhasilan suatu lembaga. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang sejarah dari TQM. TQM bermula di Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua ketika ahli statistik Edward Deming menolong para insinyur dan teknisi untuk menggunakan teori statistik untuk memperbaiki kualitas produksi. Setelah perang, teorinya banyak diremehkan oleh perusahaan Amerika. Kemudian Deming pergi ke Jepang, di mana dia mengajarkan pemimpin bisnis top pada statistical quality control, mengajarkan mereka dapat membangun negaranya jika mengikuti nasihatnya. TQM muncul sebagai respon pada kesulitan membaurkan pendekatan kualitas teknis dengan tenaga kerja yang berkembang pesat, tak terlatih atau semi terlatih setelah Perang Dunia II. Meskipun banyak dari ide tersebut berawal dari AS, namun sebagian besar perusahaan Jepanglah yang mengimplementasikan dan memperbaikinya dari tahun 50-an. Seperti halnya pendekatan kualitas teknis, TQM juga menekankan pada pentingnya input, namun mengembangkannya dari kompetensi teknis juga termasuk pentingnya motivasi orang dan kemampuannya untuk bekerja dengan tim. Dalam rangka memecahkan persoalan sebagai tambahan, TQM berfokus pada pentingnya proses bisnis yang baik, terutama satu pola yang mengurangi hambatan dari batasan internal dan mengerti kebutuhan detail pelanggan sehingga kebutuhan mereka dapat sepenuhnya tercapai. Keperluan-keperluan ini sejauh ini mencapai tahap di mana TQM menjadi pemikiran terbaik sebagai filosofi manajemen umum daripada pendekatan tertentu untuk kualitas. Dalil TQM telah digunakan oleh European Foundation for Quality Management yang dimodelkan pada penghargaan Malcolm Quality Award dari AS dan pendahulunya Deming Prize di Jepang. Evolusi gerakan Total Quality Management dimulai dari masa studi waktu dan gerak oleh bapak manajemen ilmiah, yaitu Frederick Taylor pada tahun 1920, dengan mengangkat aspek yang paling fundamental dari manajemen ilmiah, yaitu adanya pemisahan antara perencanaan dan pelaksanaan. Landasan TQM adalah Statistical Process Control yang merupakan model manajemen manufaktur yang pertama-tama diperkenalkan oleh Edward Deming dan Joseph Juran sesudah Perang Dunia II guna membantu bangsa Jepang membangun kembali infrastruktur negaranya. Ajaran Deming dan Juran ini berkembang terus hingga kemudian dinamakan TQM oleh US Navy pada tahun 1985. Kita ketahui bahwa TQM terus mengalami evolusi menjadi semakin matang dan mengalami diversifikasi untuk aplikasi di bidang manufaktur, industri jasa, kesehatan, dan dewasa ini juga di bidang pendidikan. Oleh karena itu, mengikuti ajaran Deming, Juran, dan Philip Crosby dalam mengimplementasikan TQM memang perlu, tetapi belumlah cukup.
sebab TQM terus mengalami evolusi. Maka untuk menghayati state of the art TQM perlu diketahui juga kontribusi bidang manajemen dan organisasional efektif dalam membangun TQM sebagai dimensi yang lain. Kontribusi bidang tersebut merupakan suatu dimensi tersendiri yang dapat disebut sebagai akar TQM, antara lain terdiri dari grup dinamik, organization development, socio-technical system, dan lain-lain. TQM yang dikenal sekarang ini banyak berbeda tekniknya dengan apa yang dikembangkan di Jepang pada tahun 1950-an dan yang pertama-tama dikembangkan di Amerika pada tahun 1980-an. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai para ahli dari TQM. Edward Deming, Joseph Juran, dan Philip Crosby disebut sebagai bapak mutu karena ketiganya berkonsentrasi pada mutu dalam industri produksi. Meskipun demikian, ide-ide mereka juga dapat diterapkan dalam industri jasa. Memang tidak satupun dari mereka yang memberikan pertimbangan tentang isu-isu mutu dan pendidikan. Walaupun demikian, mereka tetap memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap gerakan mutu. Inilah 5 tokoh yang mempengaruhi mutu manajemen terpadu. Yang pertama yaitu Edward Deming. Konsep mutu terdiri dari 2 tingkat, yaitu multidimensi untuk memproduksi suatu produk dan memberikan jasa pelayanan sesuai harapan pelanggan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Argumen Deming yang esensial antara lain: yang pertama, mutu harus didefinisikan sebagai kepuasan pelanggan. Yang kedua, kualitas multidimensional, di mana tidak mungkin menentukan kualitas suatu produk atau jasa hanya dengan karakteristik tunggal atau agen. Dan yang ketiga, ada derajat mutu yang berbeda karena mutu pada dasarnya disamakan dengan kepuasan pelanggan. Masalah mutu terletak pada masalah manajemen. Dalam hal ini, mutu dihadapkan pada lembaga pendidikan harus mengukur dari hal-hal yang berkaitan dengan manajemen. Kedua, menurut Joseph Juran, TQM merupakan suatu simultan untuk menjadi definisi tingkat 1 dan tingkat 2. Juran mendefinisikan mutu berdasarkan makna ganda, yaitu kualitas terdiri dari fitur-fitur produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan, dan dengan demikian memberikan kepuasan produk, dan kualitas terdiri dari kebebasan dari kekurangan. Adapun poin penting dari definisi mutu menurut Juran antara lain: yang pertama, definisi praktis, kualitas mungkin tidak mungkin. Yang kedua, kualitas terkait dengan kebutuhan pelanggan dan kemampuan memenuhinya menunjukkan adanya kesesuaian dengan karakteristik produk yang terukur. Dalam merencanakan mutu pendidikan, Joseph Juran menggunakan pendekatan manajemen mutu manajemen atau strategi quality management yang banyak dibicarakan dan diterapkan akhir-akhir ini. SQM atau strategi quality management adalah sebuah proses 3 bagian yang didasarkan pada staf pada tingkat yang berbeda yang memberi kontribusi unik terhadap peningkatan mutu. Pimpinan lembaga memiliki pandangan strategis tentang organisasi atau lembaga wakil. Pimpinan memiliki pandangan operasional tentang mutu, dan para guru memiliki tanggung jawab terhadap kontrol mutu. Yang ketiga itu tokoh B. Philip Crosby. Nah, menurutnya Crosby, mutu adalah sesuai dengan persyaratan yang merupakan satu tingkat untuk formulasi. Hal yang ditekankan Crosby dalam definisi mutu antara lain: yang pertama, seseorang harus tahu apa persyaratan dan mampu menerjemahkan persyaratan menjadi produk terukur atau karakteristik layanan. Yang kedua, perlu untuk mengukur karakteristik produk atau jasa untuk menentukan kualitas yang tinggi. Menyatakan bahwa sebuah langkah sistematis untuk mewujudkan mutu akan menghasilkan mutu yang baik. Penghematan sebuah institusi akan datang dengan sendirinya ketika institusi tersebut melakukan segala sesuatunya dengan benar, selalu berusaha agar berhati-hati dalam setiap langkah yang meliputi input seperti bahan ajar yang terdiri dari kognitif, afektif, dan psikomotorik, metodologi, sarana prasarana, dan sumber daya lainnya.
Sedangkan mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Tokoh yang keempat yaitu Kaoru Ishikawa. Menurut Ishikawa, mutu adalah dua tingkatan definisi, yaitu kami terlibat dalam kontrol kualitas untuk memproduksi produk-produk dengan kualitas yang dapat memenuhi persyaratan konsumen. Poin penting definisi mutu menurut Ishikawa antara lain: yang pertama, kualitas setara dengan kepuasan konsumen. Yang kedua, kualitas harus didefinisikan secara komprehensif. Yang ketiga, kebutuhan konsumen dan persyaratan berubah terus-menerus. Oleh karena itu, definisi mutu juga selalu berubah. Dan keempat, harga suatu produk atau jasa merupakan bagian penting dari kualitas. Tokoh yang kelima itu Arman. Nah, menurut Arman, mutu adalah produk komposit total dan layanan karakteristik pemasaran, teknik manufaktur, dan pemeliharaan di mana produk dan jasa yang digunakan akan memenuhi harapan pelanggan. Poin penting dari Arman ini adalah yang pertama, kualitas harus didefinisikan dalam hal kepuasan pelanggan. Yang kedua, kualitas adalah multidimensi dan harus didefinisikan secara komprehensif. Dan yang ketiga, karena terjadi perubahan kebutuhan dan harapan pelanggan, maka mutu adalah dinamis. Setelah melihat pandangan-pandangan dari pakar mutu di atas, dapat penulis sintesakan bahwa permasalahan yang terjadi pada mutu, baik industri maupun pendidikan, terletak pada manajemennya. Dalam hal ini, mutu dihadapkan pada lembaga pendidikan, harus mengukur dari hal-hal yang berkaitan dengan manajemen. Dalam konteks pendidikan, mutu yang baik adalah mutu yang bisa memuaskan kebutuhan pelanggannya. Dalam konteks pendidikan, yang dimaksud pelanggan atau klien dibagi menjadi dua, antara lain pelanggan internal, yaitu guru, staf, tata usaha, dan lain-lain. Dan pelanggan eksternal itu juga dibagi menjadi dua, yaitu pelanggan primer. Nah, berisi dari orang yang langsung bersentuhan dengan jasa-jasa pendidikan, yakni peserta didik. Yang kedua, pelanggan sekunder, pihak-pihak yang tidak langsung terlibat dari layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah, yakni orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Pertanyaan terakhir mengenai TKM apa yang kamu kuasai. Di sini saya tertarik mengenai subbab pada nilai dan etika TKM. Etika MMT yaitu yang pertama definisi dan rasional etika dalam MMT, yang kedua kepercayaan dan MMT, yang ketiga integritas dan MMT, yang keempat peran manajer dan menegakkan etika, yang kelima peran organisasi dalam menginternalisasikan etika, dan yang keenam pelatihan etika dalam pemberdayaan staf. Nah, filsuf Aristoteles dalam bukunya Etika Nikomasia menjelaskan etika dalam dua aspek. Yang pertama sebagai istilah teknik, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. Yang kedua sebagai tata cara dan kebiasaan atau adat yang melekat dalam kodrat manusia, inherent, yang terikat dengan pengertian baik dan buruk, suatu tingkah laku atau perbuatan manusia. Perilaku beretika dalam MMT sangat penting. Organisasi yang menerapkan pendekatan MMT tidak akan dapat terwujud dengan baik manakala di institusi tersebut para karyawannya dalam berperilaku tidak memegang etika. Sebagaimana dijelaskan di atas, etika terkait dengan moral, sedangkan moral merujuk kepada nilai-nilai yang dipegang teguh masyarakat dan dianjurkan untuk ditaati. Etika dipakai sebagai sumber rujukan dalam merumuskan aturan, kesepakatan, dan hukum, dan menjadi rambu-rambu dalam berperilaku keseharian. Perilaku beretika akan berada pada cakupan moral, dan dalam konteks MMT meliputi khususnya kepercayaan, tanggung jawab, dan integritas, di mana semua ini merupakan nilai-nilai utama dari sistem manajemen mutu total atau terpadu. Bagaimana menentukan perilaku itu beretika atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu rambu-rambu, karena perilaku beretika tidak hitam atau tidak putih. Ada perilaku yang abu-abu atau di tengah-tengah antara kedua ekstrim hitam dan putih. Ada baiknya sebelum membahas etika kita pahami dulu konsep legal atau formal dan etika. Perilaku yang dibenarkan secara legal, formal, atau hukum belum tentu dianggap etis, tetapi sebaliknya, kalau perilaku tidak legal pasti tidak etis. Manajer dalam MMT perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam konteks etika.
Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan mengenai tugas ujian tengah semester materi TKM pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk yang lainnya, dan apabila dalam menyampaikan materi ada salah ataupun kekeliruan dalam pengucapan, mohon maaf. Dari saya cukupkan. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.